to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Tania Putri Cahyani dengan NIM 2414040014. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsiran dari surat Al-Ahqaf ayat 15. Pertama saya akan membacakan surat dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna sahra hatta iza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi zikni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardoh wa aslih li fi zurriyati inni tabtu ilaika wa inni minal muslimin, yang artinya, dan kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia atau anak itu telah dewasa dan umumnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat menyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dari surat Al-Ahqaf ayat 15. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mutakil bin Hayyan, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat Nabi SAW. Ketika Sa'ad masuk Islam, ibunya Hammam bin Abi Sufyan bin Umayyah sangat marah dan menentang keislamannya. Ia bersumpah tidak akan makan dan minum sampai Sa'ad meninggalkan Islam. Namun Sa'ad berkata kepada ibunya dengan penuh hormat, "Wahai ibu, walaupun ibu memiliki 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini." Melihat itu, ibunya akhirnya menyerah dan makan kembali. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua, namun tidak boleh menaati mereka dalam hal yang bertentangan dengan agama
tauhid dan iman. Selanjutnya tafsiran dari surat Al-Ahqaf ayat 15. Tafsiran pertama yaitu, dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di sini Allah memerintahkan manusia agar berbuat ihsan, kebaikan yang sempurna kepada kedua orang tuanya dengan ucapan, perbuatan, dan sikap hormat. Menurut tafsir Al-Huyasar, ini mencakup kasih sayang, pelayanan, ucapan lembut, dan doa untuk mereka. Yang kedua, tafsiran dari arti, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Di sini ditekankan bahwa peran ibu yang menanggung penderitaan berat selama kehamilan dan melahirkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, hal ini menunjukkan bahwa ibu memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena kesulitannya jauh lebih berat dibandingkan ayah. Yang ketiga, tafsiran dari arti, masa mengandung sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Di sini menjelaskan masa total kehamilan dan penyusuan. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, kehamilan paling singkat adalah 6 bulan. Penyusuan sempurna adalah 24 bulan. Sehingga totalnya 30 bulan seperti disebut di ayat ini. Jadi ayat ini juga menjadi dasar hukum Islam tentang masa minimal kehamilan adalah 6 bulan. Selanjutnya tafsiran dari arti, hingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Jadi, di sini dijelaskan usia 40 disebut sebagai puncak kedewasaan, kematangan akal, dan kesempurnaan amal. Dalam tafsir Al-Maghari, usia ini adalah masa di mana manusia biasanya mencapai kestabilan emosi, pengalaman hidup, dan kedewasaan spiritual. Yang kelima, tafsiran dari ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk menyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku. Jadi, doa ini adalah bentuk syukur dan kesadaran iman yang tinggi. Menurut tafsir As-Sa'di, seseorang yang matang imamnya akan menyadari bahwa segala nikmat termasuk iman dan keluarga berasal dari Allah. Doa ini juga mengandung rasa syukur untuk nikmat yang diberikan kepada orang tua, menandakan kesabaran akan jasa dan doa mereka. Selanjutnya tafsiran dari arti, dan agar aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhoi. Jadi ayat ini menunjukkan ciri orang yang beriman sejati tidak hanya beriman tetapi ingin amalnya diterima Allah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, doa ini menunjukkan keikhlasan dalam amal. Yang selanjutnya tafsiran dari, dan perbaikilah bagimu dalam keturunanmu. Di sini permohonan agar keturunan menjadi anak saleh dan beriman. Dalam tafsir Al-Qutubi, ayat ini menjadi dasar doa agar anak-anak diberi taufik dalam agama dan akhlak. Selanjutnya tafsiran dari arti, sungguh aku berbuat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ayat ini adalah puncak kesadaran spiritual di mana seseorang kembali sepenuhnya kepada Allah dengan iman dan penyerahan diri. Dalam tafsir Al-Jalalain, ini adalah pengakuan taubat dan keislaman yang sempurna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan dari Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Yang pertama, pendidikan tentang berbakti kepada orang tua. Ayat ini menegaskan pentingnya berbuat baik ihsan kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang telah bersusah payah mengandung dan melahirkan. Jadi, nilai ini mendidik manusia untuk menghargai, menghormati, dan menyayangi orang tua serta berterima kasih kepada pengorbanannya. Dalam konteks pendidikan keluarga, anak diajarkan empati, rasa hormat, dan tanggung jawab terhadap orang tua. Selanjutnya, nilai terbawi dalam ini yaitu mengembangkan karakter berbakti, kasih sayang, dan penghormatan kepada orang tua. Yang kedua, pendidikan tentang kesadaran dan rasa syukur. Dalam
dalam ayat ini mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada diri sendiri dan keluarga. Syukur bukan hanya dalam ucapan, tetapi juga dengan amal saleh yang diridhoi. Nilai terbawi dari ini dapat menanamkan akhlak syukur dan kesadaran spiritual sebagai bagian dari pendidikan iman. Yang ketiga ada pendidikan tentang tanggung jawab dan kematangan diri. Usia 40 tahun disebut sebagai masa kedewasaan dan kesempurnaan. Jadi ayat ini mengajarkan pentingnya kematangan berpikir, emosional, spiritual untuk menghadapi kehidupan dengan bijak. Dan dapat disimpulkan nilai terbawi dari ini menumbuhkan sikap tanggung jawab, kedewasaan, bijaksana dalam kehidupan. Yang keempat tentang pendidikan tentang amal soleh dan keikhlasan, yaitu dalam permohonan ayat agar aku dapat berbuat amal soleh yang engkau ridhoi. Di sini menunjukkan bahwa pendidikan Islam menekankan amal yang ikhlas dan bermanfaat. Seseorang yang beriman sejati tidak hanya berbuat baik, tetapi berusaha agar amalnya diridhoi Allah. Dan dapat dilihat, nilai terbawi dari ini mengajarkan pentingnya keikhlasan, niat baik, dan amal yang bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya, pendidikan tentang doa dan harapan bagi keturunan. Ayat ini mencontohkan agar Allah memperbaiki keturunan. Ini menanamkan kesadaran bahwa pendidikan keluarga dan pembinaan anak adalah bagian dari tanggung jawab iman. Jadi, nilai terbawi dari ini dijelaskan mendorong pendidikan keluargaan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, yang keenam, pendidikan tentang taubat dan penyerahan diri, yang dijelaskan dalam kalimat aku bertaubat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Di sini menegaskan pentingnya taubat dan kepasrahan kepada Allah. Dalam pendidikan ini menumbuhkan sikap rendah hati, introspeksi diri, dan kesadaran akan keterbatasan manusia. Nilai terbawi dari ini dapat diambil menanamkan sikap spiritual, keikhlasan, dan sikap ketawakal. Jadi, kesimpulannya dari nilai-nilai pendidikan tadi, yang pertama berbakti dan menghormati orang tua, kedua bersyukur atas nikmat Allah, yang ketiga bertanggung jawab dan dewasa dalam beriman, yang keempat beramal saleh dengan keikhlasan, yang kelima mendidik generasi yang saleh, dan yang terakhir adalah bertobat dan berserah diri kepada Allah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.